Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binda Ayu Lestari dari Prodi IPS dengan NIM 0034. Saya di sini ingin menjelaskan tentang sejarah dakwah Rasulullah SAW di Mekah dan di Madinah. Secara bahasa, dakwah bermakna penyiaran propaganda, dan secara istilah dakwah itu mempunyai definisi yang berbeda. Sejalan dengan tinjauan para ahlinya, dakwah adalah ajakan seruan atau undangan dan doa yang dilakukan seorang muslim atau lebih yang ditunjukkan kepada orang lain atau kelompok dengan tujuan agar mereka bisa memahami dan menghayati serta mengamalkan ajaran Islam. Dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah, Rasulullah SAW melakukan dakwah Islam dengan langkah yang pertama, berdakwah secara diam-diam di lingkungan keluarga terdekat dan di kalangan rekan-rekannya. Selanjutnya, dakwah yang dilakukan dengan terang-terangan atau secara lisan, misalnya memberi nasihat, memberi peringatan. Hal disebut diturunkan dalam surah Al-Hijr ayat 94. Adapun metode yang dilakukan dalam dakwah secara terang-terangan, yang pertama, mengundang Bani Abdul Muthalib ke rumahnya dan menjelaskan bahwa dia telah diutus oleh Allah. Dan yang kedua, mengundang Bani Abdul Muthalib. Yang kedua ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memproklamasikan keesaan Tuhan dan mengajarkan kesatuan dan persamaan antara manusia. Dan yang keempat, Nabi mengadakan pertemuan khusus dengan orang-orang yang terpercaya kepada beliau untuk aktivitas pembacaan tilawah, pengajaran, pensucian di rumah Arkam bin Abi Arkam, dan merupakan sekolah Islam yang pertama. Dan yang kelima, beberapa pengikut Nabi meninggalkan Mekah dan mencari perlindungan atau pengungsian di Ethiopia, sebuah negeri di seberang Laut Merah. Setelah dakwah secara terang-terangan, pemimpin Quraisy mulai berusaha menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin bertambah jumlah pengikut Nabi, semakin keras tantangan yang dilancarkan kaum Quraisy. Ada 5 faktor yang mendorong orang Quraisy menentang seruan itu. Yang pertama, persaingan tersebut dan kekuasaan dan pengaruhnya. Dan yang kedua, penyamaan hak antara kasta bangsawan dan kasta hamba sahaya. Dan yang ketiga, takut dibangkit. Agama Islam mengajarkan bahwa pada hari kiamat akan dibangkit dari kuburan dan bahwa semua perbuatan manusia akan dihisap. Dan yang keempat, taklif kepada nenek moyang. Dan yang kelima, memperniagakan patung. C. Strategi perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hijrah ke Habsyi pada tahun 615 dengan diadai tanda-tanda konkret bahwa Nabi Muhammad akan menjadi pimpin komunitas baru yang berdasarkan ajaran dan terlepas dari komunitas Mekah. Dan bulan ke-7 pada tahun kelima, kenabian berangkatlah 11 orang dan laki-laki beserta 4 wanita. Kemudian rombongan berikut menyusul hingga jumlah yang hijrah ke Habsyi mencapai 70 orang. Yang kedua, pergi ke Taif. Pada tahun ke-10, kenabian dikenal dengan tahun duka bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab 2 orang yang sangat dicintainya telah meninggal dunia, yaitu Siti Khadijah dan Abu Talib. Kedua orang ini adalah pembela dan pelindung sangat Taubah. Kedua kuat yang disegani masyarakat Mekah. Nabi berharap dakwahnya diterima masyarakat Taif, akan tetapi harapan tersebut tidak menjadi kenyataan. Bahkan beliau diusir dan dihina dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Beliau diusir dan dilempari batu oleh para pemuda kota Taif. Dan yang ketiga, perjanjian Aqabah diawali dengan dakwah yang dilakukan Nabi terhadap orang-orang Yastrib yang datang ke Mekah pada musim haji. Dan akhirnya terjadilah perjanjian Aqabah yang pertama pada tahun 621, dan setahun kemudian diadakan perjanjian Aqabah 2. Yang diisi perjanjian tersebut, mereka mengundang Nabi dan para pengikutnya datang tinggal di kota mereka dan bahkan menjadikan Nabi sebagai penengah dan juru damai dalam pertikaian-pertikaian yang terjadi di antara mereka. Dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada periode Madinah.
dianggap sebagai kelahiran baru agama Islam setelah ruang dakwah di Mekah terasa sempit bagi kaum muslimin. Keberhasilan dakwah Nabi dapat dilihat pada sikap orang-orang Yastrib yang diadakan perjanjian Aqabah yang pertama dan yang kedua, di mana mereka mau mengubah sikap dan perilaku mereka, bahkan bersedia menjadi perlindungan Nabi waktu Rasulullah SAW masuk di Madinah. Penduduk Madinah yang sudah memeluk agama Islam banyak yang mengundang serta menawarkan rumah untuk beristirahat. Islam di Madinah bukan hanya sebuah agama, tetapi juga mengatur negara Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi melalui perantara kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ditunjuknya sebagai pedoman bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Respon masyarakat Madinah terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslim bangsa Yahudi dan bangsa Arab kepada ketiga golongan tersebut, Nabi terus berusaha menyebarkan agama Islam. Hal ini dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam selain dikarenakan kewajiban yang harus dilaksanakan, juga ia melihat mayoritas masyarakat Madinah menyambut dengan baik saat beliau dan umat Islam di kota tersebut. Pada hakikatnya, dakwah Nabi merupakan aktualisasi imani yang dimanifestasikan dalam suatu sistem kegiatan dalam bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan secara teratur untuk mempengaruhi cara merasa, berpikir, bersikap, dan bertindak masyarakat Madinah. Dengan menggunakan cara tertentu, dakwah Nabi berusaha mengubah lingkungan Madinah dengan cara meletakkan dasar eksistensi masyarakat dalam Islam, menanam nilai-nilai keadilan, persamaan, persatuan, perdamaian, kebaikan, dan keindahan sebagai inti pergerakan perkembangan masyarakat, membebaskan individu dalam sistem kehidupan perbudakan yang menuju sistem kemerdekaan yang menyampaikan kritik sosial atas penyimpangan dalam masyarakat Madinah. Dalam rangka mengembangkan tugas nahi mungkar dan memberi alternatif konsepsi atas kemacetan sistem dalam rangka melaksanakan amar ma'ruf, merealisasi sistem budaya yang berakar pada dimensi spiritual yang merupakan dasar ekspresi akidah, meningkatkan kesadaran masyarakat Madinah untuk menegakkan hukum dan mengintegrasikan kelompok-kelompok kecil muslim seperti Yahudi, bangsa Arab, yang menjadi suatu kesatuan kekuatan untuk mengamankan negara Madinah dari serangan luar. Bahkan peperangan terjadi antara kaum muslim dan Madinah dengan musyrik Quraisy Mekah. Yang pertama, yang sangat menentukan masa depan negara Islam ini ialah Perang Badar pada tanggal 8 Ramadan tahun kedua Hijriah. Dalam perang, kaum muslim keluar sebagai pemenang. Dalam beberapa tahun berikutnya, pihak Quraisy berpihak bahwa Muhammad di Madinah peperangan, yakni dengan perang Uhud, dan kemudian disusul dengan perang Khada. Dalam perang Uhud, pihak Muhammad menderita kekalahan, sedangkan dalam perang Khada, pihak Muhammad berhasil menghancurkan dan membuat kecewa pihak Mekah di 6 tahun meninggalkan Mekah. Mereka ingin kembali dengan mengunjungi kampung halaman, dengan bertemu pada kerabat dan menziarahi Ka'bah. Mereka tidak dapat terpenuhi sehingga terjadilah perjanjian Hudaibah yang memperlihatkan bahwa suku Quraisy yang ada di Mekah sudah mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW pemimpin negara Madinah. Perang Mut'ah merupakan cikal bakal perluasan Islam keluar dari Jazirah Arab, dan pada tahun yang sama terjadi peperangan dan menaklukkan di kota Mekah. Peristiwa ini disebabkan oleh pengkhianatan Quraisy terhadap perjanjian yang telah dibuat antara Quraisy dengan kaum muslim. Pada kejadian ini, umat Islam menang tanpa terjadi pertumpahan darah. Bahkan Abbas dan Abu Sufyan menyatakan keislamannya. Takluknya kota Mekah membuat delegasi dari berbagai penjuru di Jazirah
Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.